Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Zakaria Ditama, NRP 1930101119. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila secara umum, yang tentunya pasti diawali oleh sejarah Pancasila terlebih dahulu. Mungkin ini secara gambaran ringkas saja. Baik, berawal dari pemberian kemerdekaan, maksudnya janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang kepada bangsa Indonesia sebagai upaya untuk menarik perhatian kembali rakyat Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan membahas dahulu bahwa istilah Pancasila juga terdapat dalam bahasa Sanskerta yang diambil dari kitab Kertagama, yang dimana Panca dan sila itu mempunyai arti. Yang pertama, panca itu artinya 5, kemudian sila itu dasar. Tapi sila juga bisa diartikan oleh tingkah laku yang baik atau tingkah laku yang penting. Dengan demikian, bahwa Pancasila itu bisa disebut juga sebagai 5 dasar yang baik. Seperti yang saya ingat itu seperti kelakuan-kelakuan yang baik, tidak boleh mabuk, membunuh, yang lain sebagainya. Kemudian dalam pembentukan Pancasila ini tentunya mengalami sejarah yang panjang, seperti sidang BPUPKI, kemudian sidang PPKI, kemudian Jakarta Charter. Nah, isi dari Pancasila ini tentunya terdiri dari pemikiran tokoh-tokoh yang hebat yang ingin memperjuangkan kemerdekaan agar tidak dijajah kembali, sehingga dibutuhkanlah suatu ideologi agar semuanya pun tidak melenceng kemana-mana. Karena untuk menyatukan ini, bahkan yang sekarang ada juga kan kita banyak kebudayaan, suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, pada saat pembentukan ini ada suatu nilai Pancasila yang diubah, yaitu pada sila pertama, yang dimana sebelumnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti oleh ketuhanan yang Maha Esa. Bisa diartikan kalau misalkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu berarti hanya untuk agama Islam saja. Sedangkan di Indonesia sendiri kebudayaan itu cukup banyak agama, maksudnya Hindu, Buddha, Kristen, dan agama lain juga kan tidak tidak harus terlupakan. Makanya mendapat tentangan sehingga nilai ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu BPUPKI dan PPKI. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa BPUPKI itu? BPUPKI merupakan suatu badan bentukan Jepang yang dimana ini dimaksudkan untuk upaya Jepang untuk membungkam rakyat Indonesia atau bahkan menarik simpati lagi, karena seperti yang kita tahu bahwa Jepang sudah dibombardir oleh Amerika. BPUPKI ini mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yang dimana melahirkan suatu fondasi atau ideologi bagi negara ini. Seperti yang kita tahu bahwa pada sidang pertama ini yang berperan adalah Muhammad Yamin, Mr. Supomo, kemudian Insinyur Soekarno, yang dimana Muhammad Yamin sendiri mengusulkan bahwa nilai-nilai yang harus ada yaitu adalah asas perikebangsaan, kedua perikemanusiaan, ketiga periketuhanan, keempat perikerakyatan, dan yang
kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian Mr. Supomo mengusulkan bahwasanya harus ada nilai yang berasaskan persatuan, kemudian mufakat dan demokrasi, kemudian keadilan sosial, kekeluargaan, dan musyawarah. Sedangkan Insinyur Soekarno sendiri mengemukakan bahwasanya yang pertama itu harus ada sila kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan kemanusiaan, ketiga sila mufakat dan demokrasi, kemudian sila kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sayangnya usulan dari negara ini tidak disetujui oleh anggota BPUPKI yang lain. Hal ini mengakibatkan anggota sepakat untuk membentuk Panitia 9 pada sidang PPKI. Kemudian membentuk suatu Panitia 9 yang bisa kita sebut sebagai Piagam Jakarta, yang berisi yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sepertinya ada yang salah bila kita teliti bahwa nilai pada sila pertama dari isi Piagam Jakarta sendiri adalah berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, negara ini bukan hanya terbentuk oleh Islam, kan, tapi banyak agama di dalamnya dan kebudayaan juga. Ini tentunya tidak saling berkaitan dengan negara Indonesia sendiri, sehingga sila pertama ini seperti yang telah saya sebutkan tadi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan akhirnya nilai-nilai yang ada juga sekarang sudah tidak bisa diubah kembali karena Pancasila ini sifatnya sakti. Saya akan membahas tentang Pancasila itu sendiri, yang dimana Pancasila ini adalah sebagai dasar negara. Yang pertama, dikatakan seperti ini karena sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka, tentunya berdaulat. Kemudian sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sumber hukum. Jelas, karena apa-apa yang disumberkan oleh hukum itu berdasar dari Pancasila. Bayangkan saja, bila tidak dikaitkan dengan Pancasila, pasti hukum itu sendiri pasti bakal melenceng kemana-mana dan hanya akan merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga, Pancasila adalah cita-cita dan tujuan bangsa, yang dimana ini terdapat pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sebagai pandangan hidup, bayangkan jika kita tidak mempunyai ideologi Pancasila, pasti akan seperti negara-negara liberalis yang mengutamakan kebebasannya masing-masing. Dengan adanya Pancasila sebagai pandangan hidup, intinya kita tidak bisa melenceng ke sana kemari, harus sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian Pancasila ini juga sebagai penyaring, dikatakan sebagai penyaring ya seperti tadi, jika tidak ada Pancasila maka nilai-nilai yang ada dari luar pasti akan masuk, sehingga menyebabkan kebebasan yang tidak tara. Selanjutnya adalah nilai Pancasila. Yang pertama itu adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti adanya pengakuan dari bangsa Indonesia ini terhadap Tuhan
yang mengatur segala alam semesta. Kemudian apa nilai yang bisa kita implementasikan dari nilai ketuhanan ini? Kita tidak harus memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Bagiku agamaku dan bagimu adalah agamamu. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan yang ada dalam beradab. Dalam arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai yang ada. Bayangkan jika saja tidak berperilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, pastinya banyak sekali penindasan yang ada. Sehingga nilai yang bisa kita implementasikan adalah saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena kepada orang lain, kemudian suka memberi bantuan kepada korban bencana alam. Itu adalah bentuk sebagai nilai implementasi yang harus kita tanamkan. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Ini menuju kepada persatuan keseluruhan bangsa Indonesia, yang dimana untuk mencapai ini kita harus bisa mengemban sikap saling menghargai, kemudian tidak membedakan, intinya jangan rasis lah. Kemudian membina persatuan dan kesatuan, contohnya selalu berlaku baik, kemudian sopan, itu bisa. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan, mengandung suatu makna bahwa suatu pemerintahan itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang dimana ini haruslah dengan dicapai dengan suatu musyawarah untuk mencapai suatu mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sehingga nilai yang bisa kita tanamkan dalam kecil saja ya, dalam suatu organisasi kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat orang lain, kemudian tidak memaksakan kehendak pada orang lain, dan mau menerima apa-apa yang orang lain bilang atau orang lain katakan. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini adalah suatu tujuan akhir bahwa setiap rakyat Indonesia diperlakukan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial, sehingga tidak ada lagi perpecahan. Karena yang biasanya yang terjadi perpecahan itu gara-gara faktor ekonomi. Ketidakadilan itulah yang bisa menyebabkan perpecahan. Selanjutnya adalah makna lambang Pancasila itu sendiri. Yang pertama ada bintang. Bintang sendiri bisa diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia, yang dimana ini adalah suatu bentuk dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian rantai. Nah, rantai ini bisa diartikan sebagai istilahnya untuk membantu satu sama lain lah untuk mencapai suatu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat bahwa rantai itu membentuk suatu ikatan. Ini berarti kita harus saling membantu agar selalu terikat. Kemudian yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin yaitu adalah, pasti kan pohon punya akar. Nah, akar pohon beringin itu tumbuh sampai ke dalam, sehingga ini bisa mengembarkan bahwasannya kesatuan dan persatuan Indonesia haruslah utuh sampai ke akar-akarnya. Kemudian keempat adalah banteng. Banteng ini adalah bisa diartikan sebagai, seperti yang kita tahu bahwa banteng adalah merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah. Makanya lambang dari sila keempat itu adalah banteng. Kemudian yang kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang, yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Ketika pangan dan sandang terpenuhi, maka keadilan pun bisa didapat. Maka itu adalah lambang-lambang dari Pancasila.
Simpulkan bahwa Pancasila sendiri merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, kemudian alat pemersatu bangsa yang melalui sejarah panjang, dikemukakan banyak tokoh, dan harus butuh perjuangan. Maka dari itu, kita selaku generasi selanjutnya, generasi perubah bangsa, haruslah bisa memiliki nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Karena pada dasarnya nilai Pancasila itu adalah sesuatu yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.